Halo, Assalamualaikum Dokter Jaka, apa kabar? Waalaikumsalam, Dokter Angkiau. Sehat, Alhamdulillah, sehat selalu. Terima kasih kesempatannya. Nah, Alhamdulillah, terima kasih ya dok telah meluangkan waktunya untuk mengisi acara pada hari ini. Nah, ini dok, Sama-sama. kali ini kita akan membahas hidup berkualitas dengan penyakit ginjal dan bagaimana cara mencegah penyakit ginjal. Mungkin langsung aja ya dok ya, kita bahas dari apa sih itu penyakit ginjal gitu. Ya, dipersilahkan kepada Baik. Dokter Jaka. Ya, terima kasih Dokter Anggia pada teman-teman ayah bunda, saya panggil ya, sama teman-teman sekalian, serta live IG pada sore hari ini. Terima kasih kesempatan diberikan dari tim Rumah Sakit Geraha Permata Ibu. Nah, hari ini saya sedikit sharing tentang penyakit ginjal. Nah, penyakit ginjal ini memang menarik sekali karena cukup banyak yang mengalami penyakit ginjal. Penyakit ginjal sebenarnya ada suatu spektrum penyakit yang sangat luas ya dok ya, dan ayah bunda sekalian, di mana yang paling diketahui banyak orang adalah dengan gagal ginjal kronik yang banyak ada di masyarakat, yaitu adalah orang-orang dengan cuci darah. Itu mungkin yang banyak sekali diketahui oleh orang. Tetapi sebenarnya penyakit ginjal itu tidak hanya pasien-pasien cuci darah, gitu ya, ayah bunda sekalian, teman-teman sekalian, dan dokter, yaitu penyakit-penyakit juga yang terkait misalnya ada penyakit infeksi di ginjal, penyakit batu ginjal, gitu ya. Kemudian penyakit dari bawaan dari ginjal, misalnya ada penyakit dari parenkim ginjal yang kita sebut sebagai glomerulonefritis, atau penyakit terkait dengan kelainan bawaan, misalnya ginjalnya ada bentuk yang tidak normal, atau cuma satu ginjal, ataupun ginjalnya punya banyak kista, ya berbundar ada banyak kista-kista dalam ginjal, dan berbagai penyakit lainnya. Nah, jadi suatu spektrum yang sangat luas kalau kita bicara soal ada penyakit ginjal akut, yang mana sebenarnya tadi ginjalnya baik-baik saja, tiba-tiba shutdown, tiba-tiba tidak berfungsi dengan baik. Misalnya ada suatu penyakit yang mempengaruhi ginjal, misalnya infeksi yang berat gitu ya, atau penyakit jantung yang tiba-tiba mempengaruhi ginjal, dan lain-lain. Atau mungkin juga ada keracunan makanan, keracunan obat, atau keracunan dari zat-zat kimia yang akhirnya mempengaruhi ginjal itu sendiri. Seperti itu dokter dan ayah bunda sekalian. Ya, jadi banyak ya dok ya penyakit tentang ginjal ini, dari penyakit gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis, kemudian ada tadi dari kelainan ginjal, kelainan bawaan, ada juga infeksi dan lain-lain. Mungkin sekarang kita Ya, fokusnya ke membahas tentang penyakit ginjal kronis aja kali ya dok ya. boleh, siap. Ya. Nah, kalau penyakit ginjal kronis ini dok, siapa aja sih dok yang beresiko sebenarnya? Baik, ya betul sekali para pemirsa yang di IG Live dan teman-teman sekalian, ayah bunda, penyakit ginjal kronis itu adalah penyakit ginjal yang sudah diderita minimal 3 bulan, gitu ya, yang dibuktikan dari data laboratorium dan data radiologi, gitu ya. Jadi tidak serta-merta orang yang punya kelainan ginjal langsung dibilang, oh ini penyakit ginjal kronik, gitu ya. Jadi syaratnya 3 bulan, ada gambaran dari radiologi dan gambaran laboratorium. Biasanya itu dilihat dari data yang dilihat dari rekam medis pasien. Nah, orang-orang seperti apa nih yang bisa atau rentan terkait jadinya penyakit ginjal kronik? Biasanya ada penyakit penyerta yang menjadi akhirnya komplikasi penyakit ginjal kronik. Salah satunya yang paling sering itu adalah diabetes loh. Ya, ayah bunda dan teman-teman sekalian. Penyakit diabetes itu merupakan menjadi komplikasi. Nah, jadi diabetes itu ada komplikasi mikro dan makro. Nah, komplikasi yang mikronya lama-lama karena pembuluh darah di ginjal, lama-lama berangsur-angsur menyebabkan kelainan di ginjal. Akhirnya gagal ginjal kronik. Itu satu. Yang paling sering berikutnya adalah hipertensi. Hipertensi lama-lama dia membebani ginjal, terjadi kerusakan dalam organ-organ di ginjalnya, dan kita sebut sebagai nefron. Nefron itu adalah unit terkecil dari ginjal. Nah, ginjal itu kayak bangunan. Nah, di dalam itu ada struktur-struktur kecil yang menyusun si ginjal namanya nefron. Nah, nefron itu kalau dia kena tekanan tinggi, nah itu menjadi rusak. Lama-lama ginjalnya menjadi gagal, namanya gagal ginjal kronik, gitu ya. Atau yang berikutnya lagi paling sering itu batu, ya, ayah bunda dan teman-teman sekalian, batu itu menjauhkan sumbatan, ya. Batu itu menyebabkan sumbatan, akhirnya juga menyebabkan kelainan dari ginjal. Berikutnya lagi apa? Yang seringkali juga misalnya zat-zat kimiawi, itu juga seringkali menyebabkan terjadinya kelainan. Misalnya sering mengkonsumsi zat-zat kimiawi, misalnya minuman-minuman yang banyak mengandung pengawet atau pewarna dan lain-lain, sehingga dia menyebabkan kelainan dan kerusakan pada jaringan si ginjal tadi. Nah, jadi kalau pertanyaannya siapa saja yang rentan, sebenarnya siapapun bisa rentan, terutama ya mengalami penyakit kronik. Ginjal tadi berarti darah tinggi, kencing manis, kemudian batu. Ini paling dominan ya, tapi ada juga ya penyebab lain, nanti kita akan bahas.
Kemudian kalau misalnya kita nggak punya penyakit tadi dok, ginjal, kita nggak punya penyakit diabetes, kita nggak punya penyakit batu, kita nggak punya hipertensi, tetapi pola hidup kita nggak bagus, gitu ya. Sering adanya minumnya kurang, gitu ya. Kemudian terjadi tumpukan-tumpukan kristal, kemudian pola makanan minumannya juga nggak bagus, banyak pengawet dan lain-lain, akhirnya merusak fungsi ginjal tersebut, lama-lama juga akhirnya berpotensi. Nah, tapi biasanya yang paling sering terkena gagal ginjal kronik ini adalah orang-orang yang dengan berangsur-angsur usia yang lebih tua. Sekali lagi, paling sering loh, bukan berarti yang muda tidak kena. Banyak juga pasien-pasien kami yang cuci darah juga usia muda. Ternyata tadi, misalnya dia dari pola hidupnya tadi, makanannya gitu ya, kemudian dari sering konsumsi yang kurang baik gitu ya, yang berpengawet, kemudian ternyata juga penyakit hipertensi yang dari kecil nggak ditanggulangin gitu ya, atau ada batu ya, akhirnya menyebabkan kerusakan. Atau penyakitnya memang sudah ada dari kecil, contohnya glomerulonefritis ya. Glomerulonefritis itu seringkali diidap pada usia muda yang tidak diketahui. Nah, biasanya tensinya udah tinggi-tinggi dari usia kecil. Nah, akhirnya dia berangsur-angsur menjadi penyakit gagal ginjal kronik. Kayak gitu, ayah bunda sekalian. Jadi penyebab yang berisiko tinggi terjadi mengalami gagal ginjal kronis ini juga bukan cuma di usia tua ya dok ya. Yang usia muda juga berisiko, apalagi kalau gaya hidupnya kurang baik, misalnya tadi mengonsumsi banyak-banyak zat bahan kimia gitu ya. Oke deh. Kemudian nih dok, selain yang berisiko, mungkin ada tips nih untuk yang sudah mengalami gagal ginjal kronis, caranya apa nih dok yang dilakukan gitu? Baik, jadi balik lagi yang menyebabkan gagal ginjal kronis kan tadi penyakit-penyakitnya tadi ya. Nah, kalau misalnya orang sudah menderita gagal ginjal kronis ya, nah kita ada dua fase nih. Jadi ada pencegahan primer yang belum kita bahas, yang kalau tadi dokter kita tanyakan berarti pencegahan sekunder. Kalau seseorang sudah menderita penyakit gagal ginjal, bagaimana supaya tidak menjadi berat? Nah, itu sekunder ya. Nah, ini kan kita bahas. Yaitu berarti kita menjaga penyakit yang menyebabkan kelainan pada ginjal tadi. Contoh, misalnya, dia ada kelainan kelainan dari tensi atau gula. Berarti gula dan tensinya dijaga. Ya, artinya apa? Minum obat secara teratur, gitu ya. Kemudian juga berhati-hati dalam mengkonsumsi obat. Nah, mungkin nanti panjang ceritanya ya. Artinya apa? Obat-obatan yang tentunya tidak mengganggu fungsi ginjal. Karena seringkali di awam bertanya seperti ini, dok saya minum obat banyak banget, nanti ginjal saya kenapa-kenapa enggak? Nah gitu ya. Tapi dilihat juga obat-obat yang namanya nefrotoksik, obat yang punya potensi mengganggu fungsi ginjal. Tetapi sini saya akan garis bawahi, bahwa bila mengkonsumsi obat-obatan tadi misalnya, yang bersifat untuk menjaga kontrol gula, menjaga kontrol tensi, itu dilakukan bukan untuk menyebabkan kerusakan ginjal, tapi menjaga supaya fungsi ginjal tidak makin turun. Nah, justru obat tersebut menjaga bahwa kondisi ginjalnya tetap tertahankan. Karena yang merusak ginjal tadi, tensi tingginya dibagusin sama obat. Ya. Kemudian misalnya ada gulanya tinggi, ya diabetes. Nah, karena gulanya grogotin si ginjal, gulanya tersebut harus dikontrol. Sehingga fungsi ginjalnya makin masih terjaga. Gitu ya. Atau misalnya batu. Batu misalnya, karena biasa seringkali kita dapatkan karena asam urat yang tinggi. Ya. Maka menjaga kadar asam urat, misalnya apa? Pertama, minum air cukup, gitu ya. Kemudian, yang berikutnya lagi, kita obat-obat yang mengandung asam urat supaya bisa turun. Tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi purin, yang akhirnya meningkatkan lagi asam urat dan menjadi kristal di batu. Jadi, kalau kita bicara ginjal bagaimana memproteksi, sebenarnya dari lifestyle yang sehat. Nah, kalau kita bicara minum, pasti banyak tanya nih, tadi barusan juga ada yang bertanya, kalau penyakit jantung bagaimana nih? Kan banyak minum nanti sesak, betul ya? Nah, minum itu adalah secukupnya, artinya tidak berlebihan dan tidak juga kekurangan. Akan kita bahas bagaimana cara menghitung kebutuhan cairan, ya. Yang jelas, kita minum itu prinsipnya begini. Kalau kita minumnya kurang, kecenderungannya adalah akan mudah terjadi tumpukan toksin atau tumpukan kristal di dalam saluran kencing kita. Ini salah satu yang terjadi. Kalau terjadi penumpukan, lama-lama itu bisa menyebabkan batu. Batu akhirnya menumpuk jadi menyebabkan kerusakan di ginjal. Atau kalau misalnya nggak minumnya cukup banyak, yang terjadi adalah toksinnya tidak bekerja untuk toksin tidak terbuang dengan baik. Nah, sehingga yang pertama adalah cukupkanlah minum Anda. Yaitu pertama. Artinya apa? Jangan juga minum-minum yang mengandung zat-zat yang kayak pengawet gitu ya.
juga tidak mengandung yang perisa, perwarna, itu sebaiknya dihindari. Karena itu akan merusak dari nefron-nefron tadi, gitu ya. Nah, kalau misalnya berikutnya lagi, kalau sebelum terjadi fungsi tadi, maka dijagain, tensi dijagain, gula dijagain, ya. Kemudian kalau ada batu, batunya diobatin. Jangan sampai kalau batunya kecil, menyumbat, lama-lama ada ginjalnya membengkak. Ginjal membengkak, nanti lama-lama jadi gagal ginjal. Gitu ya. Jadi itu pencegahan sekunder. Nah, kalau primer, kita balik kalau tadi sekunder, yang sekarang primer adalah berarti bagaimana supaya kita tidak menjadi diabetes, bagaimana tensi kita tidak tinggi, bagaimana supaya asam gula kita tidak tinggi. Nah, ini kita bicara di hulu. Kalau tadi udah di hilir nih, Dok, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, Ayah Bunda. Kalau di hulunya berarti apa? Cukupan untuk cairan kita. Hindari untuk pola-pola hidup yang bisa merusak fungsi ginjal. Contoh tadi, makan minumnya juga dijaga, gitu ya. Kemudian kebutuhan cairannya, hindari untuk makanan-makanan atau zat-zat kimia yang bisa merusak ginjal, gitu ya. Itu di hulunya. Nah, kemudian waspadai kalau kita memang sudah punya genetik dari keluarga, kalau misalnya ayah bunda kita punya riwayat diabetes, bunda kita punya riwayat hipertensi, maka kita sadar diri, wah saya punya keturunan nih, jangan sampai saya jadi diabetes. Maka pola hidupnya dijaga, tensinya juga dijaga, maka kurangi gula, kurangi juga makanan-makanan asin, seperti itu. Jadi sangat luas sekali terkait ginjal, jadi kita bicara hulu dan hilir. Seperti itu, Dok. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran di awal, seperti itu. Berarti kalau untuk pencegahan primernya tadi kita mulai dari mencegah gimana caranya biar nggak terkena diabetes, hipertensi, atau menumpuk makanan yang bisa jadi batu ataupun racun gitu ya, Dok ya. Kalau untuk yang mengontrol, karena banyak banget sih, Dok, pasien-pasien yang bilang, atau karena saya minum obat darah tinggi nih, Dok, saya jadi gagal ginjal, ginjal saya rusak. Nah, mungkin itu harus digarisbawahi lagi, Dok. Tadi gimana, Dok? Iya, betul. Jadi betul sekali Ayah Bunda. Nah, seringkali bertanya seperti ini, Dok, saya minum obat bertahun-tahun banyak banget nih ya, nanti ginjal saya kenapa-napa nggak? Nah, secara penelitian, tensi itu harus dipertahankan dalam angka tertentu, ya, sekitar di bawah 135 atau 140, untuk sistoliknya, bawahnya sekitar 80. Dari penelitian disampaikan, kalau cenderung tensinya meningkat 10-15%, maka kerusakan ginjal itu dengan berangsur-angsur berusia itu akan meningkat, kerusakan ginjalnya, ya. Nah, sehingga ada penurunan fungsi ginjal berangsur-angsur. Nah, dengan kita menjaga bahwa tensi itu teratur ya sepanjang waktu dengan obat-obatan, maka kerusakan fungsi ginjal tadi bergerak. Nah, saya selalu menyatakan pada pasien, kalau kita nggak minum obat tensi, maka kerusakan fungsi ginjal itu akan nungkik. Ya, itu dari penelitian. Ya, karena satu, fungsi ginjal akan menurun dengan berangsurnya usia kita naik. Itu alamiahnya. Akan ada penurunan sekitar 1,5 sampai 2%. Nah, itu akan ada penurunan. Penurunan itu akan menjadi lebih tajam kalau ada penyakit tadi. Ginjal, ada penyakit gula, dan lain-lain. Menjadi lebih nungkik. Dengan kita mengkonsumsi obat-obatan, kita menjaga supaya penurunan tadi tidak nungkik, tapi dia lebih landai. Nah, berharap sampai akhir hayat kita tidak menderita komplikasi dari penyakit tersebut. Nah, seperti itu konsepnya. Nah, sehingga obat-obatan yang diberikan, tentunya dokter akan pilihkan obat-obatan yang tidak mengganggu fungsi ginjal, atau kalau punya potensi akan dilakukan monitoring. Ya, jadi ayah bunda seringkali ke dokter, ke dokter kan obatnya itu aja, Dok. Nah, mungkin yang bisa kita sampaikan, dokter akan mengevaluasi nanti fungsi ginjalnya ada perubahan tidak, atau ada misalnya kaliumnya naik karena obat tensi tertentu. Nah, dia akan melakukan adjusting. Adjusting itu ada penyesuaian. Oleh karena itu, pentingnya kontrol. Karena dengan kita kontrol, kita minum obat teratur, ya, tadi menjaga tensinya terkontrol, atau gulanya terkontrol, sehingga tidak nungkiknya tajam. Kalau saya ibaratkan pepatah, Bapak Ibu sekalian, minum obat itu memang tidak menyenangkan, paham. Tetapi kalau dibutuhkan, itu menjadi investasi Bapak Ibu sekalian. Kebayang, kalau tidak, misal tensi tadi ya, tensinya tinggi terus, gitu ya, jika tidak dikontrol, itu dari penelitian bisa meningkat resiko ginjal itu 40-50%. Artinya 2 kali lipat. Nah, tetapi kalau kita mengontrol tensinya 135 ke bawah, maka resiko terus menurun menjadi 15%. Artinya peluang kita menjadi lebih kecil untuk menderita kelainan dari misalnya kerusakan ginjal akibat diabetes ataupun tensi. Kalau misalnya ditanyakan kepada ayah bunda, kalau misalnya nggak minum obat, ya, resikonya dalam 5-10 tahun akan datang, kerusakan itu akan meningkat 2 kali lipat.
Tapi kalau tensi yang baik, menjaga kadar tensi yang baik, maka kerusakannya menjadi turun menjadi hampir seperempatnya. Kira-kira ayah bunda kepikiran nggak? Wah, saya pengen nih. Ya, artinya apa? Supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, itu tujuan kenapa harus minum obat teratur dan tentunya dibantu dengan pola hidup. Ya, tadi minum obatnya teratur tapi tensinya gulanya dikurangin, yang asin-asin kurangin, kayak gitu. Ya, ya Bunda. Itu terkait air putih. Oke, Dok. Tapi jangan berlebihan juga ya. Ada kasus juga gara-gara minum air putihnya sekitar 5-6 liter, ini benar kejadian. Akhirnya terjadi karena pasiennya itu datang dengan penurunan kesadaran. Karena natriumnya turun. Karena banyak kencing, natrium turun. Jadi nggak boleh banyak-banyak juga. Ya. Jadi minumnya secara tertakar. Ya. Nanti kita sampaikan bagaimana cara menghitung kebutuhan. Oh ya dok, ini juga sering juga nih saya mendapat pertanyaan dari pasien. Dok, saya kan udah sakit ginjal nih. Nah, terus kok air saya malah dibatasin? Apa nggak nambah rusak ginjal? Kayak gitu, Dok. Iya, betul. Iya. Kalau ada kelainan fungsi ginjal, kalau tadi kan kita bicara hulu ya, ayah bunda, kemudian dokter. Kalau kita sudah di hilir, sudah terjadi kerusakan ginjal, maka kita mencegah terjadi kerusakan lebih lanjut. Nah, tadi tensinya dijagain, gulanya dijagain, faktor-faktor yang menyebabkan kerusakan ginjal juga dijagain. Lalu, kalau memang sudah terjadi kerusakan dan terjadi kondisi overload namanya. Overload itu artinya penumpukan cairan. Ginjal itu fungsinya untuk ngebuang sampah, tanda kutip, dari namanya ureum, lewat urin dan mengeluarkan kelebihan cairan. Kebayang kalau fungsi ginjalnya normal, dia masih bisa ngeluarin dengan normal. Ya, itu angkanya di atas 60 cc per kilogram berat badan per meter square. Ya, itu dari angkanya. Tapi kalau kemampuannya menurun, maka kemampuan untuk ngeluarin airnya juga turun. Cenderung akan terjadi penumpukan cairan. Nah, kalau sudah kondisi seperti itu, biasanya PKD stage 3, stage 4, maka memang dianjurkan untuk membatasi cairan. Bukan berarti nanti gimana ginjal saya. Justru kalau dengan menambahkan cairan, maka akan membebani lebih lanjut terhadap ginjal dan organ lainnya. Seperti itu dok dan ayah bunda. Memang pada kondisi tersebut dia batasi. Kenapa? Kalau nggak dibatasin, kalau numpuk di paru-paru, sesek nanti. Jadi numpuknya di perut, perutnya buncit. Kalau menumpuk di kaki, kakinya bengkak. Sehingga ada pembatasan. Pada kondisi tersebut, biasanya kita ajarkan pada pasien dengan menakar urinnya. Ya, jadi urin 24 jam, ya. Dia keluar, ya, itu misalnya katakanlah 1000. Maka kita seimbangkan dengan yang masuknya. 1000, kemudian plus, ya, kurang lebih sekitar 15 cc per kilogram berat badan. Itu namanya adalah jumlah cairan yang hilang tanpa disadari. Dari keringat, kita bernafas. Nah, itu namanya insensible water loss. Jadi 1000, katakan 50, berarti kita 1500 per hari. Biar nggak berlebihan. Kayak gitu, dokter dan ayah bunda. Tapi kalau secara normal, nah nanti saya kasih tahu. Biar lebih menarik sampai di ujung. Oke? Oke, dok. Kita simpan dulu ya. Berarti kalau misalnya udah sakit ginjal kronis ini memang cairan harus benar-benar dihitung ya dok ya, biar nggak terjadi penumpukan cairan dalam tubuh. Oke. Kemudian ada tips lagi nggak dok? Ini kan lagi eranya pandemi nih dok. Ada tips untuk menjaga kesehatan bagi pasien-pasien gagal ginjal nggak? Kayak gitu. Ya betul sekali Dokter Anggita, Anggota Anggia dan juga ayah bunda. Saat ini kita sedang menghadapi kondisi pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19. Yang jelas kondisi yang rentan terkait dengan COVID ini adalah orang-orang punya komorbid. Nah, komorbid itu apa? Yaitu adalah penyakit yang menyertai dari COVID itu sendiri. Contohnya hipertensi, ya, diabetes, ginjal, misalnya, ada keganasan, autoimun, dan lain-lain. Biasanya orang dengan COVID dan disertai penyakit yang tadi, itu gejalanya menjadi lebih berat atau keparahan penyakitnya menjadi lebih tinggi. Nah, sehingga ada baiknya orang-orang dengan kondisi tadi menjaga kontrolnya, ya, supaya penyakit tersebut ada tapi tetap terkontrol. Terkontrol itu apa, dok? Saya hipertensi. Ya, saya hipertensi misalnya. Tapi tensinya tetap terkendali di 130, 140 dengan obat. Nah, itu berarti itu terkontrol. Ya, 130 di bawah 140 itu terkontrol misalnya pada kondisi ginjal. Nah, kemudian saya diabetes. Oke. Tapi
minum obat teratur, ya, gulanya terkontrol di bawah 120, 126, 110 untuk gula puasa di bawah 200 waktu, itu berarti terkontrol. Nah, biasanya dengan kontrol lebih baik, gejala dari COVID-nya tidak menjadi berat. Biasanya loh ya, sekali lagi ya, yang sering kali kita temukan. Karena keparahannya menjadi lebih berat. Nah, salah satu yang berikutnya lagi adalah ginjal. Sama, ginjal juga orang-orang yang rentan kalau misalnya COVID-nya terjadi, maka dia akan lebih berat. So, buat orang-orang yang kena penyakit ginjal, yang sudah ada gejala penyakit ginjal, maka kembali lagi, ginjal itu adalah dampaknya yang seringkali, ya, dampak dari komplikasi, ya. Jadi penyakit ginjal itu ada yang primernya karena penyakit karena ginjalnya rusak, atau sekunder karena penyakit lain yang menyebabkan kerusakan ginjal. Nah, yang kita bicara sekarang bisa juga adalah penyakit sekunder. Sekunder itu artinya yang menyerang ginjal sehingga ginjalnya rusak. Tadi hipertensi, diabetes, kemudian misalnya ada batu ginjal, kemudian dari asam urat, dan dari pola hidup. Nah, itu yang kita bisa cegah pada saat pandemi ini. Maka apa? Minum, cukupkan tadi. Kurangi makanan-makanan asin sehingga tensinya nggak naik. Gitu ya. Kemudian kurangi makanan-makanan yang kira-kira potensi menaikkan kolesterol. Tensinya juga naik. Hindari makanan-makanan yang tinggi kalori. Nanti gulanya naik, kemudian diabetesnya tidak terkontrol. Sehingga ini nanti menyerang ke ginjal. Itu tips pertama. Yang kedua, kita juga harus menjaga imunitas, ya. Cukupkan untuk misalnya pola hidup olahraga. Tentunya olahraga yang sekarang mandiri, tidak rame-rame. COVID lagi banyak, ngumpul-ngumpul, habis itu makan, malah kena, ya. Nah, jadi dihindari, ya. Sehingga yang berikutnya lagi, ya, makan makanan cukupkan untuk vitamin, ya, dan juga untuk mineral. Ya, vitamin yang saat ini, walaupun berbagai jurnal masih banyak kontroversi, yang dipercaya bisa meningkatkan imunitas secara non-spesifik, ya, artinya tidak spesifik terhadap COVID, tetapi meningkatkan imunitas secara umum, yaitu adalah vitamin C, vitamin delta, vitamin zinc, vitamin E, ya, sama B kompleks. Nah, itu makanya sekarang banyak orang memburu vitamin, karena berupaya untuk meningkatkan imunitas, ya. Dok, saya kalau nggak makan obat bagaimana? Ya, mungkin dengan makanan saja, yang banyak mengandung vitamin-vitamin tadi, ya. Nah, kemudian kalau misal orang dengan penyakit ginjal, hindari juga memakan buah-buahan yang banyak mengandung air. Ya, kalau emang udah waktu step 4 atau step 5, di mana sering terjadi penumpukan cairan, kayak misalnya semangka, itu kan tinggi banget tuh airnya. Nah, nanti malah dilalah mau dapat vitaminnya, malah airnya numpuk. Seperti itu contohnya. Nah, yang berikutnya lagi, berjemur, ya, itu salah satu untuk mendapatkan vitamin D. Berjemur juga ada waktunya. Nah, kita upayakan biasanya pagi di saat UVB-nya bagus, kita lakukan minimal sekitar 9, sekitar jam 9, jam 10, 15-30 menit, itu bisa membantu meningkatkan imunitas kita. Dan jangan lupa, protokolnya nggak hanya 5M sekarang, tapi 6M. Ya, kita sama-sama. Yang pertama adalah pakai masker, ya. Kemudian jangan lupa cuci tangan, ya. Kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian menghindari kontak yang berkeluar, dan juga satu lagi, menghindari makan bersama. Itu yang 6M yang berikutnya, ya. Nah, jadi kalau sudah dilakukan ikhtiarnya, mudah-mudahan risiko untuk terkait COVID-nya bisa menjadi lebih rendah. Seperti itu, Dokter Anggia dan juga Ayah Bunda. Baik, Dok, ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya, Dok. Udah mulai banyak pertanyaan yang masuk, dan Ayah Bunda yang ingin bertanya bisa juga ketik di kolom komentarnya ya. Oke. Ini pertanyaan pertama dari @tia PWD. Dokter, kalau penyakit jantung kan minum obat terus-menerus, apakah berbahaya untuk ginjal? Tidak terjawab tadi ya, Dok. Ya, saya mungkin coba luruskan lagi. Penyakit jantung itu nanti pada ujungnya akan mengganggu ginjal juga. Karena kan jantung itu memompahkan darah ke ginjal. Ginjal itu juga hidup dari aliran darah, gitu ya. Dia akan membutuhkan suplai dari oksigen ke nutrisi lewat pembuluh darah. Kalau fungsi jantung nggak bagus, kemudian aliran darah atau perfusi namanya ke daerah ginjal nggak bagus, akhirnya ginjalnya juga shutdown. Shutdown artinya fungsinya menurun. Nah, kalau minum obat terus-terusan, sekali lagi, dia mempertahankan fungsi supaya jantungnya terkontrol dengan baik. Itu prinsipnya. Nah, dokter juga akan memilih obat-obat tersebut yang kira-kira ada potensi merusak ginjal, pastinya akan diminimalisir atau tidak dipilihkan. Sehingga dampak kepada ginjal dari jantung yang rusak tadi menjadi lebih kecil. Jadi yang ditanganin, diobatin tuh jantungnya dulu, ya, supaya komplikasi ke ginjalnya juga nggak jadi lebih berat. Jadi untuk ginjalnya, yang pertama dokter pasti akan melakukan evaluasi. Insya Allah,
gitu ya. Atau dia pantau terus nanti fungsi ginjal kreatininnya gitu ya. Kalau nggak minum obat, sudah pasti ini kerusakannya lebih jomplang. Gitu. Jadi kita meminimalisir gitu ya. Bagian. Oke. Ini ada juga dok, pertanyaan selanjutnya dari @dr Nas. Dok, kalau nyeri di bagian punggung belakang dan sering buang air kecil, itu kenapa ya? Terlalu Oke, sangat luas nih dok kecil. pertanyaannya. Baik. Ya, jadi ini pertanyaan yang sangat luas dan sebagai keluhan awal ya. Nah, jadi kalau kita bicara, kebetulan konteks kita hari ini ginjal. Bisa juga penyakit yang di luar ginjal. Nah, ya, misalnya dia ada tulang belakangnya yang bermasalah. Ya, nanti kita tidak akan bahas itu ya, tulang belakang. Atau misal ototnya jadi otot, tulangnya mulai keropos, nyeri sendi gitu ya. Atau traumatik, atau ototnya tegang dan lain-lain. Nah, itu kita tidak bahas lebih dahulu. Mungkin itu penyebabnya. Tapi kalau kita bahas saat ini konteks terhadap ginjal, apalagi kencingnya banyak, bisa saja dari mulai infeksi saluran kencing. Ya, infeksi saluran kencing itu menyebabkan seseorang itu akan cenderung kencing terus. Jadi iritatif namanya. Jadi iritatif, jadi mau kencing lagi, mau kencing lagi, mau kencing lagi. Makanya dokter pasti akan tanya, anyang-anyangan nggak ya? Ya, nah itu gejalanya. Kemudian kalau disertai dengan nyeri pinggang, perlu curiga juga. Ada dua. Infeksi saluran kencingnya mungkin sudah mulai naik ke atas, mendekati ke ginjal. Ya, atau disertai juga sama kristal atau batu di saluran kencingnya. Nah, itu harus diwaspadai. Jadi apakah ada kaitan dengan ginjal? Bisa jadi. Ya, apalagi kalau disertai dengan kencingnya panas, kencingnya anyang-anyangan, gitu ya. Kemudian kencingnya pernah ada basir atau batu, ya. Kemudian riwayat asam urat tinggi. Kemudian dokter pasti akan ketok pinggang, diketok-ketok, aduh sakit. Jangan-jangan itu adalah infeksi saluran kencing yang naik ke atas atau dari batu di saluran kencing. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke, sudah terjawab ya semoga. Kemudian ada lagi pertanyaan dari @indah_rmw. Dok, saya pernah sakit perut bagian bawah sebelah kanan. Saking nyerinya sampai berjalan bungkuk. Tes urin hasilnya normal. Itu kenapa ya dok? Oke, boleh. Ini kayaknya lebih ke penyakit ya. Oke, jadi konsultasi ya, nggak apa-apa. Jadi iya, Winda. Jadi kaitan memang penyakit yang di daerah perut bawah itu seringkali orang berpendapat, oh ini jangan-jangan ginjal saya dan lain-lain. Padahal di daerah perut bawah itu tidak hanya organ dari ginjal saja. Seperti yang Ibu ketahui dan kita ketahui di bawah itu ada usus, ya. Kemudian ada juga kalau pada wanita itu ada organ kewanitaan. Nah, jadi ketika diperiksakan urinnya normal, ya, berarti mungkin ada penyakit lain di luar dari saluran kencingnya, gitu ya. Jadi Bunda mungkin juga ada di bagian kanan bawah itu yang paling sering adalah usus buntu. Ya, mungkin bisa dicurigai usus buntu. Yang berikutnya lagi, dia di situ bisa juga ada di sana ada di saluran penggantung pada wanita, ya, dan itu juga ada radang di sana. Atau jaringannya juga radang namanya adneksitis. Atau ada juga mungkin penyakit terkait dengan ovariumnya atau saluran ovariumnya gitu ya. Atau ada miom, ada kista, bisa juga di saluran tersebut. Sehingga perlu evaluasi lebih lanjut jika urinnya tadi normal. Nah, lalu berikutnya gimana? Biasanya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bunda. Nah, minimal di USG dulu. Kalau di USG kan kelihatan tuh, dilihat nanti bagian ginjalnya, oh ternyata walaupun urinnya bagus, ginjalnya ada batu. Misalnya, ternyata ginjalnya normal, pas dilihat di USG, di daerah usus buntunya, oh ternyata usus buntunya radang. Atau pas dilihat ke bagian daerah kewanitaannya, ternyata daerah kewanitaan tadi, misalnya entah penggantung ovariumnya, jaringan sekitar ovarium atau ovarium ada radang, itu masih memungkinkan. Sehingga menurut saya Bunda harus perlu evaluasi lebih lanjut. Jadi tidak semata-mata semua kelainan dari ginjal. Oke Bunda, semoga manfaat ya Bun. Jadi di bagian perut bagian bawah bukan cuma ginjal ya, intinya ya dok ya. Iya. Oke deh. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, ada dari @ernawati. Apakah dengan kita jarang minum air putih dan menahan buang air kecil bisa menyebabkan ginjal bermasalah dok? Dan berapa lama tuh dok biasanya kelihatan efeknya? Baik, wah menarik sekali ya pertanyaan dari Bunda Ernawati. Betul, jadi minum itu sebenarnya suatu mekanisme preventif, gitu ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bukan berarti harus minum yang sebanyak-banyaknya, karena minum yang sebanyak-banyaknya juga tidak baik. Justru akan terjadi urinnya keluar banyak, malah nanti natriumnya, elektrolit natrium turun, bisa penurunan kesadaran. Jadi ada perhitungannya, ya. Nah, saya kasih gambaran seperti ini. Secara umum, nah, ya, kita udah mulai kasih tadi ya, karena udah penasaran, berapa nih dok? Oh, ngomong terus nih dok, berapa ya angkanya ya, gitu ya, gitu ya. Jadi,
Secara umum, dewasa itu kebutuhan cairannya kurang lebih 40-50 cc per kilogram berat badan pada kondisi normal. Artinya tidak ada gangguan dari penumpukan cairan. Sekali lagi, 40-50 cc per kilogram berat badan jika tidak ada gangguan penumpukan cairan. Kalau ada gangguan penumpukan cairan, maka cairan harus dikurangi. Contoh, berat kita rata-rata misal 50 ya. Maaf saya agak sungkan menanya berat badan kepada wanita. Gimana lagi ya? Jadi misalnya 50 tahun ya. Nah, 50 kilo misalnya. 50 kilo berarti kurang lebih antara 2000 sampai 2500. Gitu kurang lebih ya. Nah, berarti sekitar 2000 sampai 2500. Nah, kalau anak-anak gimana dok? Ada lagi hitungannya. Kalau anak-anak itu dia dibagi 3 step. Untuk 10 kg pertama, ya mungkin Bunda bisa remind, 10 kg pertama kita lakukan 100 cc per kilogram berat badan. Hitung-hitungan ya. Maaf ya Bunda, kita hitung-hitungan ya hari ini. Kemudian 10 kg berdua, 10 sampai 20 kg berikutnya, itu ditambahkan 50 cc per kilogram. Ya, sisanya 20 cc per kilogram berat badan. Nah, nanti hitung-hitungan ya. Misalnya, dok, anak saya beratnya adalah sekitar 24 kg. Nah, berarti 10 kg pertama. Nah, 10 kg pertama udah nyampe ya. Nah, berarti dapatnya berapa? 1000 ya. 10 kg kedua dapat ya Bun ya. Untuk sisanya berarti 500. Berarti 1500. Nah, berarti sisanya berapa Bun yang belum kepake? 10, 10. Berarti sisanya berapa? 4. Ya, 4 kalikan 20 berarti 8. 400. Jadi kurang lebih sekitar 2300. Ya gitu Bunda ya, hitung-hitungannya ya. Nah, jadi nanti apakah harus saklek seperti itu dok? Enggak juga. Itu kan perhitungan kasarnya. Nah, bagaimana kalau minumnya kurang? Nah, kalau dia minumnya kurang, dikhawatirkan akan penumpukan dari sampahnya atau dari kristalnya. Yang paling gampang saya kasih analogi pada saat orang kelihatan dok, dok? Agak putus dok. Sorry, tadi ada telepon masuk, saya kelihatan? Ya. Nah, jadi kondisinya yang terjadi, kalau misalnya ada kristal, biasanya seringkali kalau kurang minum, kristalnya akan terjadi penumpukan. Penumpukan di saluran kemih, kemudian berulang-ulang, kristal tersebut akan menjadi batu. Nah, batu tersebut lama-lama akan menjadi kerusakan pada ginjal. Nah, itu yang mungkin akan terjadi, dok. Begitu pula dengan toksinnya. Kalau toksinnya tadi, misalnya seringkali makan makanan atau minuman yang mengandung zat-zat yang kurang baik buat ke ginjal, kan harus di-flush, maka dia akan cenderung menumpuk di sana, lama-lama menyebabkan kerusakan pada ginjal. Seperti itu, dokter. Gitu ya, Bunda. Jadi ini juga tadi ada pertanyaan yang langsung menanyakan jumlah kebutuhan cairan per hari, udah terjawab juga ya dok ya, dengan penghitungan cairan tadi. Kemudian ada juga nih pertanyaan dok dari Ed Al-Zahran. Dok, saya penderita hidronefrosis. Bagaimana caranya biar bisa sembuh? Baik. Nah, hidronefrosis ya. Jadi, hidronefrosis itu adalah ginjal yang tersumbat akhirnya melentung. Kalau saya bilang ya. Jadi, ginjalnya itu membengkak. Kalau saya bikinkan analogi, kita sama-sama membayangkan sebuah balon. Ya, balon yang panjang ya, Ayah Bunda dan dokter. Kalau balon tersebut bagian bawahnya tersumbat, maka tekanan yang ke belakangnya akan besar, betul ya? Nah, lama-lama dia akan membengkak. Nah, itu seperti hidronefrosis, karena ada tekanan di bawah yang menyumbat sehingga aliran ke atasnya menjadi lebih besar. Akhirnya terbentuklah suatu bangunan seperti balon, yang makanya hidronefrosis. Maka dia terisi air. Kalau hidronefrosis, apakah bisa sembuh? Tergantung kita lihat, ada grade-nya. Hidronefrosis ada grade 1, 2, dan 3, hingga grade 4. Kalau grade-nya masih rendah dan penyebabnya jelas, masih bisa disembuhkan. Paling sering saya dapatkan, yang hidronefrosis grade ringan 1, 2, itu biasa karena batu. Batunya dikeluarkan, subatannya hilang, dia lama-lama menyusut kembali. Kayak gitu. Tapi kalau penyebabnya lain, maka mungkin diperlukan tindakan operasi. Nah, jadi apakah bisa disembuhkan? Tergantung penyebabnya, tergantung ukurannya, dan tergantung jumlahnya. Seperti itu, Bunda. Jadi balik lagi ya dok ya, tergantung dari pemeriksaannya yang didapat apa aja nih, masuk grade berapa gitu ya dok ya. Oke. Iya, Kemudian ada lagi nih dok, pertanyaan. Tadi udah sempat dijelasin juga sih dok, yang untuk penderita gagal ginjal nih, bagaimana terapi yang harus dilakukan bagi penderita gagal ginjal? Apakah faktor gaya hidup menjadi pengaruh yang paling besar?
Ini konteksnya udah gagal Hmm, ginjal sih, Dok. ini udah ganjil ya. Ah, Iya. baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau gagal ginjal, lifestyle apakah menjadi faktor besar? Tentunya menjadi faktor yang berperan. Besar kecilnya sangat berpengaruh sama penyakit yang sudah ada. Kalau memang gagal ginjal tersebut sudah kronik, maka bagaimana kita mengatasinya adalah satu, obati secara teratur faktor yang menyebabkan gangguan ginjalnya tadi, dokter, ayah bunda. Yang kedua, lifestyle-nya tadi. Nah, biasanya akan dilakukan, misalnya ternyata dia ada gagal ginjal karena diabetesnya, maka diabetesnya diobati dengan baik. Hipertensinya diobati dengan baik. Yang berikutnya lagi, dokter akan memberikan obat-obatan yang akan mencegah progresif dari penyakit ginjal tadi. Nah, ginjalnya kan udah rusak ya, saya bilang tadi, dan Iya. itu akan berangsur ke turun. Nah, maka dokter akan memberikan obat yang menopang fungsi ginjalnya sehingga penurunan tidak langsung drastis. Nah, itu yang akan dilakukan. Biasanya ada obat-obatan yang sifatnya ke asam amino, kemudian bisa diberikan juga asam folat, B12, atau pengikat fosfatnya kalsium. Nah, itu yang bisa dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Di samping mengobati juga yang menyebabkannya kerusakan ginjal. Apa tadi? Diabetesnya, hipertensi, ginjal, kemudian asam urat dan lain-lain. Saya dari tadi berulang-ulang menyebutkan hal-hal di hulu, karena sekali lagi seringkali penyakit ginjal itu adalah penyakit dari hulunya dulu yang nggak beres, akhirnya dampaknya di ginjal. Ya, di Indonesia yang paling sering itu yang terjadi. Sementara yang kerusakan akibat ginjal sendiri itu cukup ada, tapi nggak banyak. Ya, contohnya tadi glomerulonefritis atau memang kelainan ginjal itu ada, tapi nggak banyak. Tapi yang saya sebutkan berulang-ulang, yang penyebab hulu itu yang paling utama dan itu yang bisa dicegah. Dan saya harapkan dari hasil apa yang kita sharing ini, penyebab hulu ini bisa kita tanganin sehingga nggak jadi ke ginjal terlebih lanjut, kayak gitu. Jadi tetap konsumsi obat-obatan secara rutin yang sudah diresepkan gitu ya, Dok ya. Iya, Dan dan gaya juga menjaga hidup, pola hidupnya ya. ya. Dan gaya hidup berpengaruh walaupun besar kecilnya balik lagi ke masing-masing individu ya, Dok ya. Ya, dan Kemudian pasti ini ada sangat juga Dok berpengaruh. pertanyaan. Iya, ada lagi yang bertanya, apakah perlu konsultasi ke ahli gizi agar terkontrol untuk ginjalnya? Gitu, Dok. Hmm. Lanjutan Kenapa? pertanyaannya Kenapa? gitu, Dok. Apakah perlu konsultasi ke ahli gizi untuk agar ginjalnya itu lebih terkontrol gitu, Dok, sakitnya katanya. Baik, tentunya satu kalau kita kondisi kelainan ginjalnya sudah lebih berat, mungkin kita sarankan untuk konsultasi ke tim gizi. Ya, kalau masih ringan, misalnya jelas nih penyebabnya karena batu, ya kita mengetahui batu itu paling sering batu asam urat, ya hindari makanan-makanan yang tinggi asam urat, ya. Kemudian kalau misalnya kelainan karena diabetesnya, maka kita hindari makanan-makanan yang tinggi kalori, yang manis-manis. Ya, itu kan secara prinsipnya. Tetapi kalau misalnya penyakitnya sudah menjadi lebih lanjut atau sudah menengah menuju lanjut, ada baiknya ayah bunda dan teman-teman sekalian untuk konsul ke dokter gizi. Seperti itu. Biar dijagain untuk kalorinya berapa. Jadi tetap disarankan untuk konsultasi ya, Dok ya, ke gizi untuk Ya, hitungannya sekali lebih waktu. detailnya. Oke. Iya. Kemudian ada lagi, Dok, pertanyaan. Dok, apa benar nyeri buang air kecil itu selalu identik dengan ginjal gitu? Baik. Ini yang nanya Seperti saya sampaikan cowok ya. tadi. Dari ayah atau bunda nih. Iya, Ya, ada nanya jadi lagi. nyeri kencing itu tidak selalu identik dengan kelainan ginjal. Seperti saya sampaikan tadi, bisa saja itu merupakan kelainan dari saluran kencingnya. Infeksi misalnya, saluran dari kencingnya misalnya saluran buangnya atau penampungnya. Yang kita sebut sebagai kandung kemihnya mungkin infeksi. Kemudian bisa juga itu salurannya. Nah, mungkin saya coba jelaskan di sini. Ginjal itu merupakan bagian yang di atasnya, gitu ya, yang mengolah untuk pembuangannya. Kemudian dari ginjal itu dia akan turun, ada salurannya, kemudian ada penampungnya, atau saya sebut toren ya, torennya itu namanya kandung kencing. Dari kandung kencing itu kemudian ada saluran lagi, namanya uretra, turun, maaf, ke saluran kencingnya, ya. Nah, saluran kencing yang biasa kita keluarkan tiap hari. Jadi kalau dia nyeri, ya, dari saluran kencing, itu bisa mulai dari saluran bawahnya, bisa mulai dari torennya tadi, yang kita sebut dari kandung kencingnya, bisa saluran dari kandung kencing ke ginjal, atau di ginjalnya. Nah, karena ke topik kita tadi ginjal, itu yang paling di atasnya. Tapi belum tentu semua terkait dengan ginjal. Yang sering terjadi, karena infeksi tidak teratasin, infeksinya naik ke atas. Lama-lama kena ke ginjal. Seperti itu, ya bunda. Oke. Nah, ini dok ada lagi yang bertanya mengenai DM. Dok izin bertanya, jika pasien DM gula darah sudah terkontrol,
apakah tetap beresiko menjadi penyakit ginjal, Dok? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya baik sekali. Nah, sekali lagi, kalau terjadi kelainan fungsi ginjal itu multifaktor. Ya, kalau misalnya dia gulanya terkontrol, tapi tensi tidak terkontrol, atau asam urat tidak terkontrol, penyakit yang tidak kontrol, dia masih mungkin terjadi kerusakan fungsi ginjal. Tetapi kalau mayoritas penyakitnya adalah diabetes dan terkontrol, maka resikonya menjadi lebih rendah. Seperti saya sampaikan tadi, beberapa data menyebutkan kalau gula kita terkontrol, maka resiko untuk terjadi kerusakan fungsi ginjal itu bisa menurun hingga cuma 15-20% dibandingkan kalau tidak terkontrol bisa 2 kali lipat kejadian untuk terjadinya kerusakan fungsi ginjal. Jadi, kalau terkontrol, apakah tidak akan terjadi? Saya sampaikan minimal sekali. Nah, di misalnya dok saya udah jaga nih fungsi ginjal saya, tetapi ternyata asam uratnya tinggi, gitu ya. Ternyata makanan-makanan masih sama. Nah itu juga akhirnya merusak fungsi ginjal. Jadi saya tidak bisa sampaikan bahwa pasti nggak akan kerusakan ginjal kalau gula terkontrol, tapi faktor yang lainnya tolong diperhatikan, tensinya juga, gitu ya, lifestyle-nya juga, kondisi minumannya juga, gitu ya, yang masuk. Kemudian lihat juga asam uratnya, sehingga semuanya saling berkaitan. Di ujungnya ada ginjal, seperti itu. Jadi nggak ada jaminan ya dok, tapi seenggaknya itu mengurangi resiko dan sangat kecil, perburukan dari sakit ginjalnya. Betul. Dan beberapa penelitian menyampaikan bahwa kalau gula terkontrol, dia sangat kecil resiko terjadinya kerusakan ginjal lebih lanjut. Seperti itu. Berarti tetap harus dijaga gulanya. Oke. Seperti itu. Ini pembahasannya masih menarik ya dok. Udah banyak juga nih pertanyaan yang masih masuk, tapi belum bisa kita jawab satu persatu ya karena keterbatasan waktu juga. Mungkin bagi ayah bunda sahabat RSGPI yang masih penasaran, bisa juga konsultasi ke dokter Jaka secara langsung di praktek hari Selasa jam 7 malam sampai jam 9 malam di Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Graha Permata Ibu. Nah, kemudian kalau untuk informasi lebih lanjut juga bisa kunjungi website kami di www.grahapermataibu.com. Udah sekitar 60 menit nih dok kayaknya kita dok. Tidak terasa ya, 1 jam ya. Baik, memang ginjal itu sangat menarik, memang banyak hal yang mempengaruhi. Tetapi satu hal yang prinsipnya adalah ayah bunda, teman-teman sekalian, sayangi ginjal Anda, ya. Karena tidak hanya sayangi jantung Anda, kita juga sayangi ginjal Anda, yaitu bagaimana dengan menjaga pola hidup. Insya Allah pola hidup baik, menjaga penyakit-penyakit penyertanya, insya Allah ginjal kita juga akan terjaga. Dan hindari, jangan sampai ginjal Anda harus digantikan dengan mesin, dengan cuci darah 2 kali seminggu, itu sangat tidak menyenangkan. Saya boleh satu sampaikan, Dokter Anggita? Ya, terima kasih. Saya boleh sharing juga tadi. Jadi, saya boleh pesan satu hal. Saya sering menemukan pasien-pasien saya yang cuci darah, kalimatnya begini, mudah-mudahan bisa bantu. Seandainya saya dulu, ya saya ulangi, seandainya saya dulu, semua berkata demikian. Dok, seandainya saya dulu menjaga kondisi saya, mungkin saya tidak seperti ini ya dok ya. Saya katakan, mungkinan besar iya. Jadi buat bapak-bapak ibu yang saat ini alhamdulillah mungkin saat ini sehat sekali atau mulai ada kelainan fungsi ginjal. Nah, mulai saat inilah kita menjaga dengan sebaik-baiknya dengan menjaga ginjal Anda, sayang ginjal Anda sehingga tidak jatuh ke kondisi pasien-pasien yang mengatakan apa saya seandainya saya dulu. Tetap sehat, semangat dan jagalah ginjal Anda. Insya Allah sehat selalu. Amin. Terima kasih dok untuk pesannya. Tidak terasa ini sudah di akhir sesi tanya jawab. Terima kasih kepada Dokter Jaka dan segenap tim yang sudah membantu proses IGLF kali ini. Jangan lupa follow Instagram RSGPI untuk informasi lebih lanjutnya. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih ya bunda semuanya.